ada beberapa hal atau beberapa materi tentang listrik dinamis yang akan saya tayangkan praktikumnya. Bentar, saya coba tayangkan slide-nya. Nah, untuk praktikum tentunya kita memerlukan alat-alat. Nah, alat-alat yang saya gunakan dalam praktikum listrik dinamis ini ada papan rangkaian, kemudian ada baterai, ada kabel penghubung, ada resistor, kemudian ada steker pegas, jembatan penghubung, lampu, saklar, kemudian ini adalah plat logam yang terdiri dari timbal, zinc, kemudian besi, dan tembaga. Ada juga catu daya. Ini bisa kita gunakan untuk menggantikan baterai. Jadi kita boleh pilih mau pakai baterai atau mau pakai catu daya. Kemudian ini adalah alat ukur. Ampermeter itu untuk mengukur kuat arus listrik. Dan yang ini voltmeter untuk mengukur tegangan listrik. Nah, sebetulnya alat ini sama, namanya basic meter. Tapi fungsinya bisa sebagai voltmeter, bisa juga sebagai ampermeter dengan cara menggeser ini yang plat yang hitam ini, tinggal digeser ke kiri atau ke kanan. Baik, judul praktikum yang akan saya jelaskan hari ini yang pertama tentang rangkaian terbuka, rangkaian tertutup, kemudian konduktor isolator, kemudian mengukur kuat arus listrik, mengukur tegangan listrik, hukum Ohm, dan hukum Kirchhoff. Baik, yang pertama saya akan perlihatkan ini. Ini adalah rangkaian listrik. Ibu dan Bapak bisa perhatikan ini rangkaiannya, apakah rangkaian terbuka atau tertutup. Nah, karena listriknya tidak menyala, kemudian saklarnya off, berarti rangkaian listrik ini adalah rangkaian terbuka. Nah, yang di sebelah kanan, walaupun saklarnya kita on-kan, ada di posisi 1, tetapi di sini bisa dilihat jembatan terhubungnya kita lepas, berarti rangkaian listrik ini termasuk juga rangkaian listrik terbuka. Berikutnya, kita lihat tadi masih rangkaian yang sama dengan yang tadi. Perbedaannya, lampunya menyala, dan kalau kita lihat ini saklarnya ada di posisi on atau di posisi 1, berarti rangkaian ini adalah rangkaian tertutup. Baik, berikutnya yang kedua yaitu tentang konduktor dan isolator. Rangkaiannya hampir mirip dengan yang tadi, tapi ada perbedaan di sini. Kita gunakan steker pegas di sini. Nah, steker pegas di sini untuk menyimpan beberapa alat seperti plat logam, kemudian ada batang non-logam, misalkan plastik atau fiberglass yang sudah ada dalam kit listrik dan magnet. Biasanya di setiap sekolah memiliki kit, ada 4 jenis, salah satunya adalah kit listrik dan magnet. Nah, ini steker ini, kalau yang saya tayangkan ini, saya gunakan logam. Nah, nanti secara bergantian, logamnya ditukar-tukar gitu ya. Maaf. Kalau misalkan kita pasang di sini batang plastik atau batang fiberglass, otomatis listriknya atau lampunya tidak menyala. Itu artinya benda tersebut adalah isolator. Sedangkan bila listriknya menyala, lampunya menyala, berarti alat tersebut adalah konduktor. Baik, berikutnya mengukur kuat arus listrik.
untuk mengukur kuat arus listrik, kita memerlukan alat yang bernama ampermeter. Yang tadi ya, yang sudah saya perlihatkan tadi. Ini adalah basic meter. Kita geser plat berwarna hitam ini. Kemudian di sini ada batas ukur, ada 4 di sini. Mulai dari 100 mikroampere, 100 miliampere. Nah, ini saya pasang pada posisi batas ukurnya 1 ampere. Nah, ampermeter ini kita pasang secara seri pada rangkaian. Rangkaiannya mirip dengan yang tadi, dengan yang rangkaian tertutup. Ketika lampu menyala berarti ada arus listrik yang mengalir. Nah, kita perhatikan di sini ada jarum. Jarumnya menunjukkan angka tertentu. Nah, di sini ada skala maksimal. Ada angka 50 dan angka 100. Kita boleh pilih mana yang akan kita gunakan, apakah mau yang 50, berarti yang atas, angkanya ganjil semuanya. Kalau untuk yang bawah, yang skala 100, berarti angkanya genap semuanya. Dan saya gunakan yang skala 100 karena lebih mudah dalam perhitungannya. Nah, kebetulan kalau kita lihat di sini, ini menunjukkan angka berapa ini? Angka 20 ya. Nah, cara membacanya seperti ini. Hasil pengukurannya sama dengan, nah jarum penunjuk itu menunjukkan angka berapa. Nah, tadi kita lihat di angka 20 ya. Kemudian batas skala maksimal tadi saya gunakan adalah 100, jadi angkanya yang bawah, semuanya genap. Kemudian dikali batas ukur. Batas ukurnya saya pasang tadi kabel merahnya yang ini pada batas ukur 1 ampere. Jadi hasil pengukurannya adalah 20 dibagi 100 dikali 1 ampere, hasilnya 0,2 ampere. Berikutnya, mengukur tegangan listrik. Rangkaiannya sama, tapi perbedaannya adalah pada menempatkan voltmeternya. Bila tadi ampermeter dipasang secara seri, sedangkan voltmeter kita pasang secara paralel. Nah, seperti ini ya, jadi kita tidak mencabut salah satu jembatan penghubung, jadi langsung saja kita pasang di hambatan, misalkan di lampu. Nah, tadi jarum penunjuk menunjukkan angka 24, jadi ada si jarum itu melewati angka 20, kemudian ada 2 garis yang ditunjukkan. Nah, karena ini genap, jadi 2 ya satu garisnya, berarti angkanya adalah 24. Begitu, dan kita kalikan, hasilnya adalah, hasil pengukurannya adalah 2,4 volt. Berikutnya, praktikum hukum Ohm. Biasanya kita langsung bercerita ke siswa. Kalau hukum Ohm itu rumusnya R sama dengan V dibagi I. Atau hambatan sama dengan tegangan dibagi kuat arus listrik. Tapi kan sepertinya susah membayangkannya ini gimana, dari mana asalnya. Nah, seperti ini praktikumnya. Rangkaiannya saya gunakan baterai 2 supaya tegangannya agak besar ya, jadi kelihatan nanti dalam pengukurannya. Kemudian kita gunakan resistor. Jadi tidak kita gunakan lampu lagi, tapi sebetulnya bisa sih kita gunakan lampu. Tapi kalau resistor ini sudah ada angkanya, sudah jelas. Ada 47 ohm, ada 56 ohm, ada 100 ohm. Nah, saya gunakan yang angka yang 100 ohm. Nah, hasil pengukurannya, kita lihat untuk voltmeter yang kita pasang secara paralel, menunjukkan angka, ini ya jarumnya, 20 lewat 1 garis. Kemudian yang ini
ampere meternya sama ya, menunjukkan angka 20 lewat 1 garis juga. Nah, hasil pengukurannya, tadi ampere meter menunjukkan angka 22, batas skala yang saya gunakan adalah 100, dan batas pengukurannya saya gunakan yang kedua tadi ya, yang 100 miliampere. Jadi kabel merahnya saya pasang ke lubang yang bertuliskan 100 miliampere. Kenapa tidak saya pasang di 1 ampere aja? Nah, ini penyebabnya adalah karena terlalu kecil. Jadi agak sulit untuk diukur, makanya saya turunkan. Nah, hasilnya kuat arus listriknya adalah 0,022 ampere. Sedangkan hasil pengukuran dari voltmeter menunjukkan angka 22, batas ukurnya saya pasang di 10 volt, dan menghasilkan angka 2,2 volt. Nah, hambatan listrik yang saya gunakan tadi adalah 100 ohm. Kita bagi tegangan listrik 2,2 volt dibagi kuat arus listrik 0,022 ampere, dan hasilnya adalah 100. Jadi kesimpulannya dari praktikum hukum Ohm ini adalah R sama dengan V dibagi. Yang terakhir, saya akan perlihatkan ini praktikum tentang hukum Kirchhoff. Ini mohon maaf ada kesalahan. 100 ohm itu bukan yang atas tapi yang bawah. Jadi ini ketukar, mohon maaf. Baik ya, untuk praktikum hukum Kirchhoff, kita lihat rangkaiannya. Kalau dilihat sih agak rumit dibandingkan dengan yang tadi. Ini ya, dari baterai. Ya nih, kabel jembatan penghubungnya saya pakai 3 macam. Tujuannya ini untuk memperjelas dari mana ke mana gitu ya. Nah, mohon maaf juga ada kesalahan saya dari ini nih, menentukan baterainya. Ketukar, tapi nggak apa-apa sebetulnya. Cuman kalau baterainya seperti ini adalah I keluar, I masuknya di sini. Tapi saya tulis nanti di slide berikutnya, ini adalah I masuk. Jadi mohon maaf, ya anggap aja ya ini baterainya ke bawah. Ya. Selanjutnya kita pakai resistor 2 macam. Nah, ini rangkaiannya dibuat paralel. Kalau di sini kan seri. Nah, masuk ke sini paralel. Nah, nanti arus listriknya di sini terbagi ke atas ke bawah melewati hambatan yang 100 ohm dan 47 ohm. Kemudian nanti bergabung lagi di sini. Nah, ketika kita ukur di sini, tadi saya sebut I masuk. Ini ternyata menunjukkan angka 30. Ini bisa dilihat. Angkanya adalah 30. Nah, langkah kedua, ampere meternya kita pindahkan. Ini diganti lagi dengan jembatan penghubung. Kita simpan di sini. Nah, kita lihat angka yang ditunjukkan oleh jarum di sebelah sini menunjukkan angka 20. Terlihat jelas nggak ya? Nah, ini ya. Jarumnya menunjukkan angka 20. Berikutnya, kita pindahkan ampere meternya di sini. Kita ukur lagi. Nah, ini menunjukkan, jarumnya menunjukkan angka 10. Setelah kita hitung, hasil pengukurannya adalah untuk I masuk tadi 30, angka yang ditunjukkan oleh jarum adalah 30, kemudian batas ukur yang saya gunakan tadi adalah 100 miliampere, maka hasilnya adalah 30 miliampere. Kemudian yang tadi
hambatan arus yang melewati hambatan yang pertama saya sebut I1, arus yang melewati hambatan kedua saya sebut I2. Tadi setelah kita ukur, angkanya menunjukkan angka 20 dan angka 10. Jadi hasilnya adalah 20 mA dan 10 mA. Nah, setelah disimpulkan, ternyata I1 ditambah I2 itu sama dengan I masuk, yaitu 30 mA. Ya, cukup sekian presentasi saya tentang praktikum listrik dinamis. Memang tidak semua saya tampilkan, tapi ini cukup mewakili dari